Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu pensiunan PNS yang terhormat. Kembali lagi di channel ASN Abad 21. Komitmen menyampaikan informasi valid dan konsisten melawan berita-berita hoax. Nah, di video kali ini kami akan menjawab satu pertanyaan dari Bapak Ibu subscriber di kolom komentar. Pertanyaannya seperti ini, apakah betul akan ada kenaikan gaji 12% sebelum lebaran? Ya, banyak yang menanyakan, redaksinya sama ya, terkait kenaikan gaji 12%. Nah, Bapak Ibu perlu kami sampaikan sebelum kita jawab ini, Bapak Ibu yang barangkali ada pertanyaan atau mendapatkan informasi yang masih samar-samar, silahkan disampaikan di kolom komentar pertanyaannya. Kami akan bantu carikan jawaban yang valid, jawaban yang benar, jawaban yang akurat atas pertanyaan tersebut, sehingga Bapak Ibu tidak hanyut dalam gelombang berita hoax seperti itu. Bapak Ibu tetap berada di rel informasi yang benar. Kami jamin informasi yang kami sampaikan itu sumbernya jelas, Bapak Ibu. Nah, pertanyaan yang masuk yang kami baca di kolom komentar itu salah satunya seperti ini. Apakah benar ada kenaikan gaji 12% sebelum lebaran? Nah, ada 3 hal yang perlu Bapak Ibu paham terkait hal ini. Yang pertama, kenaikan 12% yang beredar di media itu memang ada angka 12%, tapi itu bukan kenaikan gaji Bapak Ibu. Itu PPN naik 12%. Ya, menjadi 12%, pajak pertambahan nilai. Bukan kenaikan gaji angka 12% itu. Jadi banyak yang miskonsepsi, banyak juga yang melintir nih. Ya, bukan kenaikan gaji tapi PPN yang naik 12%. PPN ini pajak pertambahan nilai. Hingga hari ini poin kedua yang perlu kita pahami, hingga hari ini di bulan Januari ini belum ada sinyal dari pemerintah akan merealisasikan kenaikan gaji di 2025. Kami sudah cek berbagai sumber, media-media nasional itu belum ada sama sekali ya sinyal dari pemerintah akan merealisasikan kenaikan gaji. Bahkan Bapak Ibu ini perlu kita pahami secara realistis. Ternyata bahkan untuk membayar kenaikan tunjangan guru itu salah satu langkahnya adalah menaikkan PPN 12%. Jadi kenaikan PPN 12% ini ternyata menjadi salah satu triggernya, alasannya adalah untuk membayar kenaikan tunjangan guru. Ini bukan kami yang menyampaikan, ini sumber kami ada, referensinya ada. Yang menyampaikan adalah Waketum PKB, Wakil Ketua Umum PKB, Bapak Ibu. Kita lihat beritanya. Nah, ini Bapak Ibu. Berita ini dipost pada hari Senin 23 Desember yang lalu di pojok1.id. Dan di beberapa media yang lain juga menyampaikan hal ini. Jadi terkonfirmasi ini beritanya valid. Judulnya Waketum, Wakil Ketua Umum PKB. PKB ini Partai Kebangkitan Bangsa, Faisal Riza, sebut kenaikan PPN 12% demi kesejahteraan tenaga pendidik untuk biaya sertifikasi guru. Nah, ini sebagai tambahan informasi ya, supaya kita bisa berpikir realistis. Kenaikan gaji 12% untuk kenaikan untuk membayar tunjangan profesi guru saja, salah satu langkah yang dilakukan adalah menaikkan 12% PPN. Bagaimana dengan ketika misalnya kenaikan gaji pensiun pun harus dinaikkan? Ya, oke. Bertanya seperti ini, persoalan kenaikan pajak pertambahan nilai belum lama ini tengah menghebohkan publik. Pasalnya, kenaikan PPN 12% ini akan berlangsung awal 2025 setelah pergantian tahun. Menurut Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Faisal Riza, kenaikan 12% ini merupakan cara untuk mensejahterakan tenaga pendidik. Kalau kita tidak menambah pajak, dari mana kita membiayai gaji guru, sertifikasi guru, pembangunan gedung sekolah? Ucap Wakil Ketua Umum PKB Faisal Riza. Tidak hanya itu, Faisal juga menyebutkan kenaikan pajak yang menghebohkan masyarakat ini juga keberlangsungan program pemerintah, di mana pajak yang dinaikkan akan dialokasikan untuk menjalankan kebijakan pemerintahan era Prabowo Subianto. Seperti halnya program makan siang gratis hingga pembiayaan 3 juta rumah untuk masyarakat. Untuk biaya 3 juta rumah untuk rakyat, makan bergizi gratis, dan lainnya, pajak adalah sarana kita untuk membangun. Nah, Bapak Ibu ya, jadi ini informasi yang bisa kami sampaikan. Kembali ke pertanyaan tadi Bapak Ibu terkait kenaikan 12%,
untuk saat ini itu belum ada informasinya dari pemerintah, ya. Yang naik 12% itu adalah PPN, pajak pertambahan nilai yang ditetapkan oleh pemerintah yang berlaku Januari ini, Bapak Ibu, Januari 2025. Seperti itu Bapak Ibu ya, silakan dikoreksi jika ada yang dianggap keliru apa yang kami sampaikan ini berdasarkan sumber yang ada, dan kemudian silakan ditambahkan jika ada yang kurang. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, saran kami ya, ini untuk Bapak Ibu, jika boleh berkenan menerima saran dari kami. Yang pertama, ketika mendapatkan informasi tentang kenaikan gaji, pastikan ada regulasinya. Ya. Informasi yang benar adalah ketika menyampaikan misalnya naik gaji sekian, yang benar adalah melampirkan peraturan pemerintah yang melandasi kenaikan itu. Ketika ada kenaikan gaji pasti diawali dengan sebuah peraturan pemerintah yang ditandatangani oleh presiden. Peraturan pemerintah. Kalau pensiunan selama ini itu regulasinya melalui peraturan pemerintah, begitupun PNS aktif. Kalau P3K itu melalui Perpres, peraturan presiden, tapi sama-sama ditandatangani oleh presiden. Atau paling tidak, kalau misalnya itu ada keterangan dari pihak pemerintah, misalnya sinyal-sinyal kenaikan gaji dan seterusnya, paling tidak sumber informasinya itu dari media-media nasional, Bapak Ibu. Seperti itu. Kemudian yang kedua, silahkan sampaikan pertanyaan di kolom komentar. Ketika Bapak Ibu ada informasi yang didapatkan kemudian dirasa itu masih abu-abu, belum jelas validasinya, belum jelas kebenarannya, silahkan disampaikan di kolom komentar. Kami akan bantu carikan informasi yang valid terkait pertanyaan tersebut. Kami akan jawab pertanyaan tersebut, kami akan cari sumber yang benar, kami akan telusuri informasi yang bisa dipertanggungjawabkan, lalu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sebagai sebuah jawaban yang kami sajikan untuk bukan hanya yang menanyakan, tapi semua subscriber atau viewer dari channel ini, Bapak Ibu. Semoga informasi ini bermanfaat. Salam literasi. Mari kita tingkatkan literasi kita di dunia digital ini, mengingat peredaran informasi itu begitu cepat dan begitu banyak, sehingga ada yang benar, ada yang tidak benar. Nah, perlu dipahami mana yang benarnya itu yang kita terima, yang tidak benar di skip saja. Dan satu lagi Bapak Ibu, mohon maaf jika kami tidak bisa membalas semua komentar satu persatu, karena keterbatasan dan juga komentar yang ada banyak sekali di kolom komentar. Tapi kami baca komentar-komentar tersebut, kami seleksi mana pertanyaan-pertanyaan yang urgent untuk kita bahas di video berikutnya, urgent untuk kami jawab di video berikutnya berdasarkan sumber-sumber yang jelas Bapak Ibu. Jadi silahkan tetap berkomentar, karena komentarnya tetap kami respon. Terima kasih, kita jumpa di video berikutnya, kita diskusi dan sharing di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.